Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati staf dan karyawan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang saya hormati panitia lomba dan dewan juri serta jajaran staf dan karyawan SMK Al-Huda Bumi Ayu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajahah dalam acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka hayu orang kenalan. Perkenalkan, saya Yat Latifah dari SMK Al-Huda Bumi Ayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peran generasi muda Islami di era globalisasi. Jika kita memperhatikan realitas kehidupan sekitar kita, tentunya kita akan menemukan berbagai macam hal, di antaranya kenikmatan dan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara. Sementara banyak manusia yang hanyut dan terbuai pada kesenangannya semu. Sementara mereka lupa akan Tuhannya. Mereka lupa karena mereka terlalu terlena oleh zamannya, yakni zaman yang sering kita dengar, zaman yang sering kita perbincangkan, yakni zaman globalisasi. Saat ini kita terlalu terlena oleh keindahan dunia, hingga kita tidak sadar bahwa sekarang ini kita sedang dijajah secara halus oleh budaya-budaya bangsa barat, di mana berpakaian saja disalahartikan fungsinya. Bukannya untuk menutupi aurat, tetapi malah hanya dijadikan fashion belaka, sedang aurat terus diumbar-umbar. Hadirin hadirat rahimahumullah, di era globalisasi ini kita harus pintar-pintar menjaga diri. Dengan cara apa? Dengan cara memperdalam ilmu yang kita miliki. Karena dengan ilmu kita bisa tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mari kita perangi era globalisasi ini dengan ilmu yang kita miliki. Janganlah mau kalian dianggap bodoh, apalagi dibodohi oleh orang yang lebih bodoh dari kalian, yang mengungkapkan sebuah opini seolah-olah itu adalah fakta, padahal itu hanya opini belaka yang belum tentu kebenarannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat manusia. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sudah memilih ilmu ataupun harta, beliau memilih ilmu. Karena dengan ilmu beliau bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Tetapi jika memilih harta, hanya dunia yang didapatnya. Keutamaan menuntut ilmu sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapapun yang mau mengubah kembali ke ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, maka kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya serta limpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tapi tiba-tiba summa yudrikhul maut,
baru keluar dari tempat ia tinggal, belum sampai ke tempat ia belajar, tapi tiba-tiba datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka kami terima semua amalannya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan amalannya di dalam surga. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi teman-teman sekalian, di era globalisasi ini, kita harus menyaring semua yang datang pada diri kita, karena tidak semua yang datang itu baik. Jadi kita harus menjaga diri agar kita tidak terbawa oleh arus pergaulan buruk yang ada di sekitar kita. Juga ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama itu adalah berbahaya, dan ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum itu adalah buta. Jadi kita harus mempelajari semuanya dengan seimbang. Dan janganlah bangga menjadi manusia milenial, tetapi banggalah menjadi manusia yang penuh dengan amal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.